Di video pertama saya hari ini, saya ingin membahas tentang pertandingan antara Everton versus Manchester United. Ini adalah pertandingan kedua di antara kedua tim musim ini. Sebelumnya mereka bertemu di Liga Premier Inggris yang dimenangkan Manchester United dengan skor 1-3. Kali ini MU berhasil meraih kemenangan lagi dengan skor 0-2, tidak kemasukan gol. Tampil dominan di pertandingan ini. Dan saya kira wajar dan juga pantas MU bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Mereka menang segala-galanya. Dari taktik, dari determinasi para pemain, dari disiplin para pemain, dari agresivitas para pemain, dari kecerdasan para pemain. Bukan artinya saya meremehkan Everton, tapi sepertinya Everton tampil overconfidence para pemainnya. Ya kenapa tidak? Karena mereka baru saja meraih 3 kali kemenangan berturut-turut di Liga Premier Inggris. Itu pun bukan lawan klub-klub yang biasa-biasa saja. Mereka bisa menang lawan Chelsea, bisa menang lawan Leicester, kemudian bisa menang lawan Arsenal. Oke, Arsenal sekarang lagi di zona papan bawah. Cuma juga kan Arsenal salah satu klub besar di Liga Inggris. Jadi sepertinya para pemain ini overconfidence. Yakin bahwa kali ini di kesempatan kedua bisa mengalahkan MU. Sebaliknya bagi para pemain Manchester United, tampak dalam pertandingan dini hari tadi, determinasi mereka sangat tinggi. Terlihat ketika mereka mencetak gol, terlihat ketika mereka gagal mencetak gol, terlihat ketika para pemain Manchester United gagal memanfaatkan umpan yang seharusnya bisa mereka ciptakan sebuah peluang. Jadi memang secara keseluruhan kita lihat bahwa Manchester United memang lagi bagus permainannya, baik secara defensif dan juga secara attacking. Ini terlihat jelas di game ini. Kita tidak melihat ada miskomunikasi di defense. Kita lihat passing di antara para pemain begitu baik. Istilahnya mencair. Mulai pada saat mereka membangun serangan dari defense sampai ketika mereka melakukan penekanan ke lini pertahanan dari Everton. Everton tentu ya berjuang di pertandingan ini saat mereka coba untuk memanfaatkan counter attack. Tapi sulit memanfaatkan counter attack ketika para pemain Manchester United disiplin untuk bisa menutup ruang-ruang yang terbuka, apakah itu di lini tengah dan juga di ruang pertahanan mereka. Kita perlu juga membahas dari starting lineup, betul kan? Nah ini yang menarik nih teman-teman, bahwa kan banyak yang menganggap atau menilai bahwa Piala Liga Inggris ini bukanlah sebuah kompetisi atau turnamen yang prestisius. Tapi di luar dugaan baik Ancelotti dan juga Ole Gunnar Solskjaer menurunkan mayoritas pemain-pemain inti. Dari Everton kita tahu penjaga gawang memang diganti ya, Robin Olsen. Tapi di belakang kita lihat ini adalah pemain-pemain inti kan, yang biasa bermain juga di Liga. Coleman, Mina, Keane, Godfrey. Di tengah juga sama, Doucouré dan juga Gomez. Gomez masuk menggantikan Alan ya. Kemudian Iwobi, mantan pemain Arsenal, ini sudah mulai sering ya mendapatkan kesempatan bermain. Sigurdsson, otak permainan dari Everton. Richarlison, ini juga pemain yang liar. Ya, selalu bergerak aktif. Kemudian Dominic Calvert-Lewin, predator di kotak penalti pertahanan tim lawan. Dari Manchester United yang menarik ya, ketika Edinson Cavani diberikan kesempatan untuk tampil sebagai starter, Donny van de Beek, Bruno dan juga Pogba dimainkan secara bersamaan. Tentu ini adalah sebuah resiko. Setiap kali mereka bermain bersamaan tidak jelas peran mereka di atas lapangan. Sering terjadi clash, terutama peran Pogba yang sulit keluar untuk juga ikut membantu serangan dan sering membuat kesalahan. Tapi ada Mason Greenwood yang tentu akan diplot sebagai pemain yang mengalihkan perhatian para pemain dari Everton di defense. Matic, ini penting sekali pemain ini. Telles diharapkan memberikan umpan-umpan. Tuanzebe, he got a chance to play here. Eric Bailly mendampingi Harry Maguire dan Dean Henderson diberikan kesempatan lagi untuk tampil sebagai starter. Nah di sini ada sinyal ya dari MU bahwa MU ingin meraih kemenangan karena ini adalah susunan pemain yang memiliki naluri menyerang yang bagus. Mulai dari Telles, Tuanzebe, ditambah Pogba, Van de Beek, kemudian Bruno, Greenwood, juga Edinson Cavani. Ya, disinilah kita melihat keberanian dari Ole Gunnar Solskjaer untuk menurunkan pemain-pemain dengan karakter menyerang. Tapi di babak pertama kita lihat beberapa serangan yang dibangun oleh Manchester United juga coba mereka manfaatkan untuk menciptakan peluang secepat mungkin. Ya karena jika terlalu lama menguasai bola, terutama antara Van de Beek dan juga Pogba, ini bisa memberikan kesempatan atau peluang bagi para pemain Everton untuk merebut bola dan melakukan counter cepat.
Kenapa sangat penting bagi para pemain MU tidak kehilangan penguasaan bola di lini tengah? Karena praktis hanya Matic yang bisa menjadi pemain untuk merebut bola. Oke, dari Pogba. Tapi Pogba ketika diplot untuk benar-benar terkonsentrasi di depan lini pertahanan, itu akan menyulitkan gerakannya sendiri. Jadi di sanalah kita melihat bahwa MU coba untuk cepat mengalirkan bola. Ya, mereka menciptakan beberapa peluang kan. Kita tahu semua pemain di depan terlibat dalam proses serangan. Pogba, Van de Beek ada shot off target, ya kan. Cavani, tendangannya juga diselamatkan oleh penjaga gawang Olsen. Lumayan bagus ini penampilan Olsen. Banyak saves yang ia lakukan, crucial saves. Jadi MU tidak bisa mencetak gol di menit-menit awal. Bagaimana dengan Everton? Everton tidak bisa menerapkan taktik counter attack mereka, sehingga mereka coba menerapkan passing dari lini tengah. Tapi problemnya di lini tengah ini begitu banyak pemain dari Manchester United yang mencoba untuk merapatkan barisan. Ya, apa itu artinya merapatkan barisan? Artinya jika teman-teman perhatikan, jarak antara Donny van de Beek, Bruno, dan juga Pogba ini tidak terlalu jauh satu sama lainnya. Memang Cavani dan Greenwood bermain sedikit ke depan, tapi tiga pemain ini berdekatan di lini tengah. Jadi itu menyulitkan para pemain Everton untuk merancang sebuah serangan dari tengah. Mereka berupaya untuk melakukan gerakan-gerakan individu. Sigurdsson melakukan gerakan individu itu, tapi kan bisa juga diblok. Terus apa cara kedua? Melalui set piece, tapi tidak ada peluang yang berbahaya dari set piece. Kita tahu bahwa Everton juga bisa mencetak gol lawan Arsenal dari set piece. Ini tim yang bisa memanfaatkan situasi set piece. Tapi di game ini sulit mereka menciptakan peluang yang berbahaya, yang berpotensial untuk menjadi gol di pertandingan pada saat memang De Gea tidak turun, tapi Dean Henderson yang turun di bawah mistar gawang. Dean Henderson juga melakukan beberapa saves krusial. Akhirnya Ole harus merubah sesuatu. Karena Donny van de Beek, ya walaupun ia terlihat bermain dengan fighting spirit tinggi, ia berjuang habis-habisan untuk mendapatkan ruang bebas untuk syuting, tapi tidak berkembang di game ini. Dan beruntung Ole melakukan pergantian di mana Van de Beek diganti oleh Martial. Nah, ketika Martial masuk, ini lebih menakutkan lagi nih penyerangan dari Manchester United nih teman-teman. Ya, dan juga pada saat memang Rashford dimainkan dan Greenwood diganti. Nah, artinya kan Ole mengincar kemenangan karena MU sudah menguasai jalannya pertandingan. Ini tinggal menunggu waktu mencetak gol. Tapi Cavani juga tidak selalu mendapatkan suplai bola yang ia inginkan. Jadi perlu ada tambahan pemain yang memiliki kemampuan ya melakukan penetrasi yang lebih baik lagi. Itu ada di Rashford dan juga Martial. Dan terbukti kan Martial yang mendukung serangan dari MU berkali-kali. Sebuah serangan yang ia berikan, yang ia bangun cukup baik, ia berikan umpan ke Cavani. Mungkin para pemain Everton mengira bahwa Cavani akan melakukan penetrasi karena sebelumnya MU terus mencoba menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Tapi Cavani langsung shooting. Tapi teman-teman perhatikan, ketika ada Rashford, ketika ada Martial, mereka lebih banyak menciptakan peluang berbahaya. Bruno hampir mencetak gol juga. Betul kan? Nah, tapi akhirnya kan kita tahu bahwa melalui sebuah serangan di sini, Martial bisa mencetak gol tambahan bagi Manchester United sebelum pertandingan berakhir melalui sebuah proses counter. Ya, kita tahu Rashford yang memberikan umpan, ada Bruno juga melakukan pergerakan, tapi justru Rashford memberikan umpan kepada Martial dan Martial bisa melakukan finishing yang sempurna. Memang ada insiden di mana Cavani seperti mendorong atau membanting Yerry Mina ya. Saya kira ini juga kontroversial nih. Ya, di mana VAR dalam situasi ini juga sebetulnya tidak adil nih. Kan VAR ini kan juga menentukan kartu merah atau tidak. Ya paling tidak jika tidak kartu merah ya kartu kuning, ya kan. Mungkin saya juga tidak paham nih, apa wasit terlalu jauh atau wasit tidak perhatikan atau wasit menganggap itu hanya drama. Ya, tapi kan jelas itu adalah sesuatu yang memang terjadi di luar usaha merebut bola atau di luar usaha untuk menguasai bola. Ya, saya kira ini juga bisa menjadi pelajaran bagi Cavani ke depannya agar ia harus berhati-hati. Sebelum saya mengakhiri konten ini, saya juga perlu menanyakan sudut pandang dari salah satu fans Manchester United yang juga merupakan partner saya di channel YouTube Bola Bung Binder. Who else if not Bung Jas? Please Bung Jas. Hai teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya. Bung Jas adalah fans Manchester United, 1 tahun lebih ya sudah mengikuti Manchester United. Nah kamu juga nonton kan tadi pagi gamenya, bangun siang nih teman-teman, tapi gak masalah kan lagi libur. Oke, bagaimana kamu lihat
performance dari Manchester United. Mereka bisa menang lagi loh lawan Everton. Ya, saya lihat mereka energinya banyak, Bong. Oke, bagaimana kamu bisa lihat energi mereka begitu bagus? Ya, mereka nggak capek-capek kan, mereka bisa score goal at the last minute. Ya, at the last minute, walaupun memang karena ada pergantian pemain di sana ya, ada Rashford, ada Martial, tapi kan kita lihat secara defense juga mereka bermain rapi. Kita lihat bagaimana beberapa blok, beberapa haluan juga dilakukan oleh Harry Maguire. Dan juga beberapa saves yang krusial oleh Dean Henderson. Dean Henderson bagaimana kamu lihat di game ini turun? Ya, dia bagus juga. Dia full focus di Ya, game full ini. focus and clean sheet. Teman-teman, itu sangat penting. Itu memberikan confidence kepada Dean Henderson. Dan ini juga sebuah keputusan yang bijak dari Ole. Perlu lebih banyak memberikan kesempatan atau menit bermain kepada Dean Henderson. Jadi seandainya tiba-tiba De Gea cedera, nah Dean Henderson juga tidak akan kesulitan ya dalam urusan untuk bermain fokus, bermain dengan konsentrasi tinggi dan juga bermain dengan tenang bagi Manchester United. So siapa yang menurut kamu di game ini yang permainannya kurang bagus atau kurang pas lah bagi MU? Menurut kamu, kan kamu bilang nih MU mainnya bagus, energinya bagus. Masa sih semua pemain MU bagus di game ini? Masa gak ada yang gak bagus atau yang gak sesuai ekspektasi? Siapa kamu lihat? Ngomong jujur. Kalau saya sih lihat semua bagus, Oke. tapi Donny van de Beek dia sedikit susah mainnya. Nah, sedikit susah ya teman-teman. Ini yang selalu menjadi persoalan saat Donny van de Beek, Bruno dan juga Pogba turun. Padahal kita lihat ia sudah berusaha keras, Bung Jas. Iya. Ia sudah work hard, tapi ia juga harus work smart. Anyway, bagaimana kamu lihat ke depannya nih MU? Kamu ada pesan-pesan nggak bagi fans MU? Ya, fans MU kayak saya kan, Iya, betul. jangan sombong dulu. Oke. Kan sekarang MU lagi menang. Lagi bagus. Iya, lagi bagus, tiba-tiba kalah, jadi jangan sombong. Iya, gitu. jangan sombong, jangan terlalu percaya diri ya. Iya. Arsenal menang di MU. Saya senang, tentu para fans Arsenal juga senang. Tapi kok sekarang pakai jersey Real Madrid? Ya, tunggu Arsenal juara ya. Lagi pula ini kan jersey Real Madrid, teman-teman. Saya diberikan oleh Bein Sports ketika saya beberapa kali partisipasi dalam program mereka ya. Salah satunya adalah pertandingan El Clasico. Nanti ya, ketika Arsenal mendekati papan atas atau ketika Arsenal juara deh, baru dong nanti saya beli. Ini kan Real Madrid kan juara musim lalu. Tapi kalau Arsenal degradasi, ya udah, ini buku ini nanti udah gak ditaruh lagi di belakang nih kalau Arsenal degradasi. Tapi enggak, saya hanya bercanda. Saya tetap loyal kepada Arsenal seperti Bung Jas loyal kepada Manchester United. Tadi juga teman-teman dengar pesannya dari Bung Jas, jangan sombong dulu, jangan jumawa dulu. Memang MU lagi bagus saat ini, tapi kita tidak pernah tahu nantinya seperti apa. Yang penting tetap fully fokus. Ya silakan jika Anda ingin berbahagia, tapi bukan berarti harus jumawa saat ini. Betul kan? Iya, Tapi kamu betul. tetap confidence dengan Ole stay atau out nih? Kan dulu out. Sekarang mas stay aja, Bung. Oke, terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa kita tentang pertandingan antara Everton versus Manchester United. See you in the next video. No hate. Only football. Salam sepak bola.